Di sebuah desa terpencil yang terletak di pinggir hutan lebat, hidup seorang pemancing bernama Rizal. Desa ini begitu jauh dari keramaian kota, tempat yang jarang dikunjungi orang-orang luar. Kehidupan di sana sangat sederhana, dengan sebagian besar penduduk mengandalkan hasil bumi dan perikanan sebagai sumber kehidupan. Rizal, seorang pria paruh baya yang sederhana, merasa nyaman hidup di tengah kesunyian desa itu. Setiap hari, ia akan keluar pagi-pagi sekali dengan peralatan memancingnya, menelusuri jalan setapak menuju sungai yang mengalir jernih di hutan yang tak banyak diketahui orang. Sungai itu adalah tempat di mana ia merasa paling tenang, jauh dari kebisingan dunia luar. Hanya suara gemericik air yang mengalir dan kicauan burung yang menemani setiap langkahnya. Namun, meski kedamaian itu terasa menenangkan, ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan Rizal mengenai sungai tersebut. Sungai yang dulu tampak indah dan menenangkan kini terasa lebih misterius. Ada semacam aura yang hadir di sekitar sungai yang membuat siapa saja merasa sedikit gelisah, meskipun tidak ada yang pernah membicarakan hal itu. Rizal, meskipun merasa ada yang ganjil, tetap saja kembali ke tempat itu setiap hari. Baginya, memancing adalah pelarian terbaik dari kehidupan sehari-hari yang penuh dengan masalah. Masalah keuangan, perasaan kesepian, dan bahkan perasaan tak pernah cukup dalam hidupnya membuatnya selalu ingin berdiam diri di dekat sungai itu. Ia merasa seolah-olah sungai itu adalah teman lama yang tak pernah meninggalkannya. Sungai yang mengalir tenang itu memiliki aliran yang cukup dalam di beberapa tempat. Di sana, ikan-ikan besar sering muncul, menjadi hadiah bagi mereka yang sabar menunggu. Rizal tahu betul tempat-tempat yang kaya dengan ikan, dan ia pun memilih tempat yang lebih jauh dari perkampungan, tempat yang jarang dijamah orang lain. Dulu, ia sering mengajak teman-teman untuk memancing bersama, tetapi mereka selalu merasa takut atau tidak nyaman dengan tempat itu. Mereka mengatakan bahwa ada sesuatu yang aneh di sana, namun Rizal selalu menanggapinya dengan senyum dan berkata, "Itu hanya cerita orang tua." Namun seiring berjalannya waktu, semakin jarang ada orang yang berani mendekati sungai tersebut, dan akhirnya ia hanya sendirian di sana, menikmati kesunyian dan kedamaian yang ditawarkan oleh alam. Pagi itu, seperti biasanya, Rizal memutuskan untuk pergi lebih jauh dari tempat yang biasa ia datangi. Kali ini, ia ingin mencoba lokasi baru yang katanya lebih kaya dengan ikan. Ia meninggalkan jalan setapak yang sudah dikenalnya dan masuk lebih dalam ke hutan, mengikuti aliran sungai yang semakin kecil dan tersembunyi di balik pepohonan lebat. Semakin dalam ia berjalan, semakin sunyi rasanya. Tidak ada suara binatang liar yang biasa terdengar, hanya hembusan angin yang kadang-kadang menggerakkan daun-daun di atasnya. Meskipun ada rasa gelisah yang muncul seiring langkah kakinya yang semakin jauh dari desa, Rizal mencoba untuk tetap tenang. Ia berpikir bahwa itu hanya perasaan kosong yang biasa muncul ketika ia berada di tempat yang jarang dikunjungi. Dalam pikirannya, sungai itu masih sama, dan ia hanya ingin menikmati waktu memancing yang damai, jauh dari segala kerumitan hidup. Saat akhirnya Rizal sampai di tepian sungai yang lebih kecil itu, ia merasa lega. Suasana di sekitar sungai memang terasa lebih mencekam, tetapi disitulah ia merasa paling bebas. Ia membuka tasnya dan mengeluarkan alat pancing, mempersiapkan umpan dan mengatur kail dengan hati-hati. Semua yang ada di sekelilingnya tampak biasa saja, namun ia tidak bisa menghilangkan perasaan aneh yang terus menghantuinya. Udara di sekitar sungai terasa lebih dingin, meskipun matahari baru saja terbit. Rizal menatap permukaan air yang tenang, tetapi ada sesuatu yang tidak beres. Ada sesuatu yang terasa tidak normal, seperti ada yang mengawasinya dari balik hutan. Namun, karena sudah terlalu lama berada di alam yang sama, ia memutuskan untuk menepis perasaan itu dan tetap melanjutkan aktivitasnya.
Tak lama setelah ia melemparkan pancingannya ke dalam air, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Rizal merasakan sesuatu yang aneh di udara sekitar. Seperti ada getaran halus yang datang dari dalam sungai, bergetar pelan di sekelilingnya. Ia terdiam, menunggu sambaran ikan. Namun, saat ia mulai menarik pancingnya, sebuah bayangan melintas cepat di depannya. Rizal terkejut dan menoleh, namun yang ia lihat hanya pepohonan yang bergoyang tertiup angin. Tidak ada jejak kaki atau tanda-tanda makhluk hidup lainnya. Namun, perasaan aneh itu semakin kuat. Sesuatu sedang mengamatinya, entah dari mana. Rizal merasa semakin tidak nyaman. Ia mencoba untuk tidak terlalu berpikir, tetapi tubuhnya mulai merasakan ketegangan yang tak bisa dijelaskan. Sebuah suara lembut, hampir seperti bisikan, tiba-tiba terdengar di telinganya. "Jangan ganggu tempat ini." Rizal terkejut, berusaha mencari sumber suara itu, namun tidak ada siapapun di sekelilingnya. Hanya pepohonan yang bergoyang dan aliran sungai yang terus mengalir tenang. Suara itu terdengar jelas dalam pikirannya, seperti bisikan yang datang dari dalam kepala, membuat tubuhnya merinding. Ada perasaan berat yang muncul di dadanya, seperti ada kekuatan tak kasat mata yang mengikatnya di tempat itu. Ia memutuskan untuk mengabaikan suara tersebut, berpikir bahwa itu hanyalah imajinasinya yang terlalu lelah setelah berjalan jauh. Namun, suara itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas dan lebih kuat, menggetarkan tulang belulangnya. "Jangan ganggu tempat ini." Suara itu terdengar lebih dalam, dengan nada yang penuh peringatan. Rizal merasakan seolah-olah dunia di sekitarnya berhenti sejenak, waktu terasa melambat. Tubuhnya kaku, dan pancingannya yang semula ia tarik perlahan, kini terasa begitu berat. Ia ingin melepaskannya, tetapi ada sesuatu yang menahannya. Di tengah hutan yang sepi ini, ia merasa seperti dikelilingi oleh kekuatan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Rizal menelan ludah, berusaha menenangkan diri. Ia berharap suara itu akan berhenti, tetapi malah sebaliknya, semakin lama semakin keras, membuat jantungnya berdebar hebat. Saat itu, Rizal melihat sesuatu yang tak bisa ia percayai. Dari dalam air sungai yang tenang, sebuah sosok mulai muncul perlahan. Pertama-tama hanya bayangan kabur, lalu semakin jelas. Sosok itu tinggi besar, dengan tubuh yang tampak transparan, hampir seperti kabut yang menyelimuti permukaan sungai. Wajah sosok tersebut samar, namun Rizal bisa merasakan kehadirannya dengan sangat jelas, seperti ada kekuatan besar yang hadir di depan matanya. Sosok itu bergerak perlahan, seolah berjalan di atas permukaan air. Tubuhnya berkilauan dengan cahaya yang tak bisa dijelaskan, seakan memantulkan cahaya dari kedalaman sungai yang gelap. Rizal membeku, tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Ia merasa seperti terhipnotis oleh sosok itu, matanya terfokus hanya pada sosok yang semakin mendekat. Siapa kamu?" Rizal berusaha berbicara, meskipun suaranya serak dan gemetar. Suasana di sekitar sungai kini terasa begitu tegang, udara menjadi berat, hampir tak bisa dihirup. Sosok itu berhenti beberapa langkah di depannya, dan untuk pertama kalinya, Rizal bisa melihat sepasang mata yang tajam dan dalam, mata yang tidak seperti mata manusia, tetapi lebih seperti kedalaman air yang tak berujung. Ketika mata itu menatapnya, Rizal merasa seluruh tubuhnya seperti dibekukan oleh sebuah kekuatan yang tak tampak. Tidak ada kata-kata yang terucap, namun suara itu kembali terdengar, kali ini lebih dalam dan lebih menggetarkan. "Saya adalah penjaga sungai ini." Suara itu terdengar jelas di benaknya, seolah berasal dari dalam hati. Rizal merasakan seakan ada sesuatu yang masuk ke dalam pikirannya, seolah sosok itu bisa membaca setiap detil perasaannya.
Ia berusaha menahan rasa takut yang semakin membelenggunya, tetapi tubuhnya terasa kaku dan pikirannya berputar-putar. Ada sesuatu yang tidak wajar di hadapannya. Rizal mencoba untuk mengingat kembali segala sesuatu yang pernah didengarnya tentang hutan dan sungai ini, tetapi tidak ada yang mengisahkan tentang sosok seperti ini, sebuah entitas yang menjaga alam dengan cara yang begitu misterius. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Suara itu kembali terdengar, lebih menekan, lebih seperti sebuah perintah. Rizal merasa seperti ada beban berat yang menimpa dadanya. Sosok itu terus mengamatinya dengan tatapan yang tajam, sementara aliran sungai yang sebelumnya tenang kini terdengar lebih bergemuruh, seperti ada kekuatan alam yang sedang terbangun. Rizal merasakan dirinya seperti tidak berdaya, seperti ia berada di tengah-tengah ujian yang tak bisa ia hindari. Tanpa bisa menahan diri, ia menggelengkan kepala, mencoba untuk menjauhkan pikiran buruk yang mulai menguasainya. "Aku hanya memancing, aku hanya ingin memancing di sini," jawab Rizal dengan suara yang hampir tak terdengar, merasa seperti setiap kata yang diucapkannya membuatnya semakin terjebak dalam perasaan ketakutan yang mendalam. Sosok itu tidak langsung menjawab, namun Rizal bisa merasakan getaran yang datang dari dalam dirinya, seperti ada energi yang mengalir dari sosok itu ke seluruh tubuhnya. Getaran itu terasa seperti sesuatu yang sangat kuat, begitu luar biasa hingga hampir tak bisa dihadapi oleh siapapun. Dalam hati, Rizal bertanya-tanya, apa sebenarnya yang sedang terjadi, dan mengapa dirinya harus berhadapan dengan sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Sosok itu terus diam, tidak bergerak. Matanya yang tajam menatap Rizal seolah bisa menembus jiwanya. Rizal merasa seperti berada dalam kedalaman yang gelap, seperti berada di tengah-tengah dunia lain, dunia yang tak bisa dijelaskan dengan logika atau akal sehat. Dan kemudian, suara itu terdengar kembali, kali ini lebih dalam dan lebih menggetarkan, seolah berasal dari dasar sungai itu sendiri. "Kamu telah mengganggu kedamaian tempat ini, dan itu tidak bisa dibiarkan begitu saja." Suara itu berbicara dengan nada yang penuh peringatan, namun tidak marah. Rizal merasa tubuhnya mulai tergetar, seolah ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya yang sedang mengawasi setiap gerakannya. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan, apakah ia harus lari atau tetap diam di tempat. Semua pikirannya berputar, mencoba untuk mencari jalan keluar dari situasi yang semakin mencekam ini. Namun, sosok itu tetap berdiri diam di hadapannya, menatapnya dengan mata yang tajam dan penuh teka-teki. Rizal merasakan jantungnya berdegup semakin cepat, seolah detakannya akan keluar dari dadanya. Keringat dingin mulai mengalir di dahinya, dan tubuhnya terasa lemah seolah energi hidupnya terkuras begitu saja. Suasana di sekitar sungai semakin mencekam, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rizal merasa takut dengan kedamaian alam yang sebelumnya ia anggap sebagai pelarian. Sosok itu tetap diam di depan Rizal, tatapannya tajam dan penuh makna yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya, sesuatu yang lebih kuat daripada segala ketakutan yang pernah ia rasakan. Rizal mencoba untuk bernapas dalam-dalam, berharap ketenangannya bisa kembali. Namun semakin ia berusaha untuk menenangkan diri, semakin kuat pula rasa takut itu merayap dalam dirinya. Sosok penjaga sungai itu bergerak perlahan, tanpa suara, namun setiap langkahnya terasa seperti guntur di dalam hati Rizal. Wajah sosok itu tetap samar, namun Rizal bisa merasakan aura yang menakutkan menyelimuti setiap inci tubuhnya. Sekali lagi, suara itu terdengar dalam pikirannya, kali ini lebih dalam, lebih keras, lebih tegas. "Kamu telah mengganggu kedamaian tempat ini." Suara itu berbicara dengan nada yang penuh peringatan, namun tidak ada amarah dalam suaranya. Sungai ini dijaga oleh mereka yang lebih kuat dari manusia. Ini adalah tempat yang sakral, tempat yang harus dihormati. Rizal tergugu,
Kata-kata itu seperti mengingatkannya pada sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar memancing. Ia merasa seolah ada sesuatu yang tidak ia ketahui tentang sungai itu, tentang hutan yang telah ia anggap sebagai tempat pelarian dari segala permasalahan hidupnya. Aku tidak tahu bahwa ada yang menjaga tempat ini, kata Rizal dengan suara gemetar, mencoba mencari pembenaran untuk dirinya sendiri. Namun, sosok itu hanya diam, menatapnya dengan tatapan yang sulit dipahami. Suasana semakin sunyi, hanya suara aliran sungai yang terdengar, seperti menunggu jawaban dari Rizal, menunggu reaksi darinya. Ketakutan yang dirasakannya semakin membelenggu tubuhnya, namun Rizal merasa ada satu hal yang harus ia tanyakan, satu hal yang mengganggu pikirannya sejak ia pertama kali bertemu dengan sosok itu. Apa yang harus aku lakukan? Apakah aku harus pergi? Rizal akhirnya bertanya, suaranya hampir tidak terdengar karena ketakutannya. Ia menundukkan kepalanya, tidak berani lagi menatap sosok itu. Rasanya seperti beban dunia berada di pundaknya, seolah ia harus membuat keputusan besar yang akan mempengaruhi hidupnya selamanya. Sosok itu tidak langsung menjawab, tetapi ada getaran halus di udara, seperti ada angin yang berhembus dari kedalaman sungai. Perlahan-lahan, sosok itu bergerak lebih dekat, dan untuk pertama kalinya, Rizal merasakan sesuatu yang sangat kuat menghampirinya, sebuah energi yang tidak bisa dijelaskan yang memancar dari tubuh sosok itu. Jika kamu ingin hidup dengan damai, kamu harus pergi sekarang. Suara itu terdengar lebih tegas, lebih keras. Rizal bisa merasakan seperti ada dorongan halus yang mendorongnya untuk mundur. Tubuhnya terasa sangat kaku, namun akhirnya ia bisa bergerak. Ia mulai mundur perlahan, langkah demi langkah, namun matanya tetap terfokus pada sosok itu. Sosok penjaga sungai itu tetap berdiri diam, tidak bergerak, tetapi Rizal bisa merasakan kehadirannya, seolah energi itu menyelimuti seluruh hutan di sekitar mereka. Ini adalah tempat yang dijaga oleh kekuatan yang lebih besar dari manusia. Jangan ganggu tempat ini lagi, atau ada harga yang harus kamu bayar. Suara itu terdengar sangat jelas, dan kali ini terasa seperti sebuah ancaman yang tidak bisa diabaikan. Rizal merasa seolah dunia sekitarnya berputar, seperti ia sedang berada di tengah-tengah mimpi buruk yang tak bisa ia hentikan. Tanpa berpikir panjang, ia mulai berlari menjauh dari tempat itu. Langkahnya cepat, seolah kaki-kakinya tidak bisa menahan beban yang semakin berat. Ketakutan yang luar biasa membuat Rizal tidak peduli dengan apa yang ada di sekitarnya. Ia hanya ingin keluar dari sana, keluar dari tempat yang terasa seperti menghisap jiwanya. Namun, saat ia berlari, perasaan aneh itu tidak hilang. Setiap langkah yang ia ambil, ia merasa seperti ada yang mengikutinya, seolah ada sesuatu yang bergerak di balik pepohonan, mengawasi setiap gerakannya. Setelah berlari beberapa lama, Rizal akhirnya sampai di jalan setapak yang ia kenal. Nafasnya terengah-engah, dan seluruh tubuhnya terasa lelah dan gemetar. Ia berhenti sejenak, menoleh ke belakang, berharap tidak ada apa-apa yang mengikutinya. Namun, di kejauhan, ia bisa merasakan sesuatu yang tidak biasa. Seperti ada sebuah pandangan yang tajam mengarah kepadanya, meskipun tidak ada sosok yang tampak di sana. Rizal tidak berani lagi menoleh, dan segera melanjutkan langkahnya pulang, meskipun jantungnya masih berdegup kencang. Perasaan takut yang menggelayuti dirinya semakin besar, dan ia tahu bahwa ia telah melanggar sesuatu yang sangat penting di dalam hutan itu, sesuatu yang tak bisa ia mengerti. Saat akhirnya ia tiba di rumah, Rizal merasa lega, tetapi rasa takut itu tidak bisa hilang begitu saja. Setiap malam, ia terbangun dalam ketakutan, merasa seperti ada yang mengawasi dirinya dari kejauhan. Ia merasa ada sesuatu yang mengikuti setiap langkahnya, bahkan di rumahnya sendiri. Mimpi buruk tentang sosok transparan itu terus menghantuinya,
dan setiap kali ia menutup mata, ia bisa mendengar suara itu lagi, mengingatkannya tentang apa yang terjadi di sungai tersebut. "Jangan ganggu tempat ini lagi." Suara itu terus berulang dalam pikirannya, seolah sebuah peringatan yang tak bisa ia abaikan. Meskipun ia mencoba untuk melupakan kejadian itu, Rizal tahu bahwa ada kekuatan di luar sana yang menjaga alam dengan cara yang tidak bisa dipahami oleh manusia. Sungai itu, yang dulu ia anggap hanya sebagai tempat untuk melarikan diri dari hidupnya, kini menjadi sebuah kenangan yang mengerikan. Ia tidak pernah kembali ke sana lagi, dan setiap kali ia melihat sungai atau hutan, perasaan itu kembali datang, rasa takut yang mendalam, perasaan bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya yang mengawasi dan menjaga alam dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Hari-hari berlalu, tetapi rasa takut yang Rizal rasakan semakin mencekam. Setiap kali ia keluar dari rumah untuk melakukan aktivitas sehari-hari, ia merasa seolah-olah ada mata yang mengawasi setiap gerak-geriknya. Perasaan itu tidak pernah hilang, dan ia mulai merasa terasing, seperti hidupnya tidak lagi sepenuhnya miliknya. Meskipun ia berusaha untuk menjalani hidupnya seperti biasa, kehadiran sosok penjaga sungai itu terus menghantuinya. Ia mencoba mencari penjelasan, berbicara dengan beberapa orang di desa, namun tak ada yang bisa memberikan jawaban yang memadai. Mereka hanya mendengarkan ceritanya dengan tatapan bingung, dan beberapa dari mereka bahkan menganggap Rizal hanya sedang berhayal. Namun, Rizal tahu apa yang ia alami bukanlah hayalan, itu nyata, dan itu adalah sesuatu yang tak bisa ia lupakan. Pada suatu malam yang sunyi, ketika Rizal terbaring di tempat tidur, suara bisikan itu kembali datang. Kali ini lebih keras, lebih mendalam, seperti datang dari dalam hatinya. "Kamu tidak bisa melupakan tempat itu, karena sungai itu telah memilihmu." Rizal terbangun dengan jantung berdebar kencang, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Suara itu terasa begitu nyata, seolah datang dari dalam dirinya sendiri, tetapi juga seperti berasal dari tempat yang sangat jauh. Rizal terdiam, matanya terbelalak, mencoba memahami makna dari kata-kata tersebut. Apa yang dimaksud dengan "sungai itu telah memilihmu"? Mengapa ia harus menjadi bagian dari kisah yang begitu misterius dan mengerikan itu? Ia merasa seperti terperangkap dalam lingkaran yang tidak bisa ia keluar dari dalamnya. Keesokan harinya, Rizal memutuskan untuk pergi ke sungai lagi, meskipun hatinya dipenuhi keraguan dan ketakutan. Ia tahu itu mungkin keputusan yang sangat bodoh, tetapi ada dorongan yang tak bisa ia jelaskan, sebuah kekuatan yang menariknya kembali ke tempat itu. Ia tidak bisa mengabaikan perasaan yang datang begitu kuat, seolah ada sesuatu yang belum selesai. Kali ini, ia tidak membawa alat pancing. Ia hanya ingin melihat sungai itu sekali lagi, berhadapan dengan sosok yang telah mengubah hidupnya selamanya. Ia berjalan dengan langkah berat menuju hutan, merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Setiap langkah terasa semakin sulit, seolah ada sesuatu yang menahan tubuhnya, membuatnya lebih ragu untuk melangkah lebih jauh. Sesampainya di tepian sungai, suasana di sekitar sungai itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara apapun, hanya aliran air yang terus mengalir dengan tenang. Rizal berdiri beberapa lama di sana, merenung. Tiba-tiba, suara itu kembali terdengar dalam pikirannya, lebih jelas dari sebelumnya. "Kamu kembali. Aku tahu kamu tidak bisa melupakan tempat ini." Rizal merasa tubuhnya kembali tegang. Ia menoleh, dan di tengah-tengah sungai, sosok penjaga itu muncul lagi, lebih nyata dan lebih dekat daripada sebelumnya. Namun kali ini, sosok itu tidak hanya transparan, ada sesuatu yang lebih kuat, lebih mendalam dalam aura yang dimilikinya. Sosok itu berdiri di permukaan air, matanya menatap Rizal dengan tatapan yang lebih dalam, seperti bisa menembus jiwanya.
Rizal tidak bisa bergerak, tubuhnya seperti tertahan oleh sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Sosok itu membuka mulutnya, namun tidak ada suara yang keluar. Tiba-tiba, seolah-olah segala sesuatunya berubah dalam sekejap. Rizal merasa seperti diseret ke dalam kedalaman sungai, meskipun ia tidak bergerak sedikit pun. Suasana di sekelilingnya menjadi semakin gelap, dan suara alam yang biasanya menenangkan, kini terasa sangat menakutkan. Ia merasa dirinya semakin tenggelam dalam kegelapan yang tak terlihat ujungnya. Ketakutannya semakin besar, tetapi ia tetap tak bisa bergerak. Matanya terus terkunci pada sosok itu, mencoba mencari jawaban atas segala pertanyaan yang mengganggunya. "Apakah kamu siap untuk menerima kenyataan tentang tempat ini?" Suara itu terdengar dalam pikirannya, kali ini lebih dalam, seolah datang dari dasar sungai itu sendiri. Rizal merasa tubuhnya semakin berat, seperti ada kekuatan yang menariknya ke dalam air. Ini bukan sekadar tempat biasa. Ini adalah tempat yang penuh dengan sejarah dan kekuatan yang tak bisa dimengerti manusia. Kamu telah mengganggu kedamaian, Rizal, dan sekarang kamu harus tahu kebenarannya. Rizal merasakan jantungnya semakin berdebar, dan meskipun ketakutannya mencapai puncaknya, ia merasa ada sesuatu yang harus ia pelajari dari pengalaman ini. Rizal menatap sosok itu dengan tatapan penuh kebingungan. Kebenaran apa? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Mengapa aku yang dipilih? Tanyanya dalam hati, meskipun tidak ada jawaban yang langsung datang. Sosok itu tetap diam, namun ada keheningan yang memenuhi udara di sekitarnya. Rizal merasa seperti berada di persimpangan jalan yang sangat berat, sebuah pilihan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ia ingin lari, tetapi ada sesuatu yang lebih kuat menariknya untuk tetap tinggal, untuk mencari jawaban. Tiba-tiba, air sungai yang tenang itu mulai bergelombang, seolah-olah sedang merespons kata-kata sosok penjaga itu. Dalam hati, Rizal tahu bahwa ia tidak bisa lari dari kenyataan ini, bahwa ia harus menghadapi kebenaran yang selama ini tersembunyi dari pandangannya. Ketika air sungai mulai bergejolak, Rizal merasa dunia sekelilingnya seperti berubah. Semua suara alam yang biasa terdengar tenang kini hilang, digantikan oleh suara gemuruh yang datang dari dalam tanah. Suasana di sekitarnya menjadi semakin suram, dan Rizal merasakan udara yang semakin berat, seperti ada sesuatu yang akan datang. Sosok penjaga sungai itu tetap berdiri tegak di tengah sungai, matanya masih menatap Rizal dengan intensitas yang membuatnya merasa seolah-olah seluruh jiwanya sedang diperiksa. "Ini adalah ujianmu, Rizal." Suara itu terdengar dalam pikirannya, dan kali ini, suara itu seperti memiliki kekuatan yang mampu mengguncang seluruh tubuhnya. "Kamu telah mengganggu keseimbangan di sini, dan kini saatnya kamu tahu mengapa sungai ini dijaga." Rizal merasa tubuhnya terhimpit oleh rasa takut yang begitu mendalam. Ia ingin lari, tetapi kakinya seperti terpasung di tempat itu. Ia merasa seolah-olah ia telah berada di tengah-tengah dunia lain, sebuah dunia yang tidak bisa dipahami dengan logika manusia. Semua yang ada di sekitarnya terasa seperti sebuah mimpi buruk yang nyata, dan ia hanya bisa menatap sosok penjaga itu tanpa daya. "Apa yang harus aku lakukan?" Rizal bertanya dalam hati, merasa semakin terperangkap dalam situasi yang tak bisa ia kontrol. Sosok itu mulai bergerak mendekat, perlahan-lahan, seperti bayangan yang tak terlihat. Rizal merasa dirinya semakin terhisap ke dalam dunia yang tidak ia kenali. Tiba-tiba, sosok itu berhenti tepat di depan Rizal, dan untuk pertama kalinya, Rizal bisa melihat seluruh wujudnya dengan jelas. Sosok itu bukan hanya transparan, tetapi juga mengeluarkan cahaya yang memancar dari tubuhnya, menciptakan kilau yang seperti tidak berasal dari dunia ini. Wajah sosok itu terlihat samar, tetapi ada ekspresi yang tak bisa dijelaskan.
Ia merasa seolah-olah mata sosok itu bisa melihat segala yang ada di dalam dirinya, menembus setiap lapisan dirinya, bahkan yang paling dalam sekalipun. Kamu telah dipilih, Rizal. Bukan untuk dihukum, tetapi untuk belajar. Suara itu terdengar lebih lembut sekarang, meskipun masih mengandung kekuatan yang luar biasa. Sungai ini bukan sekadar aliran air, tetapi sebuah pintu menuju dunia yang lebih besar. Tempat ini adalah tempat yang telah menjaga keseimbangan antara alam dan manusia selama berabad-abad. Rizal masih terdiam, tidak tahu apa yang harus ia katakan. Perasaan bingung dan takut bercampur menjadi satu. Ia mulai berpikir, apakah semua yang ia alami ini benar-benar terjadi? Apakah ini hanya sebuah mimpi buruk yang tidak bisa ia jelaskan? Namun, meskipun keraguan itu datang, ada sesuatu di dalam dirinya yang mulai meresap, sebuah pemahaman yang sangat dalam tentang apa yang sedang terjadi. Apa yang harus aku pelajari dari semua ini? Rizal akhirnya bertanya, suaranya hampir terdengar seperti bisikan. Sosok itu tidak segera menjawab, tetapi ada angin yang mulai berhembus, dan di sekeliling mereka, air sungai bergerak dengan lebih kuat. Suasana di sekitar sungai kini terasa sangat berbeda, seolah alam itu sendiri tengah menguji Rizal. Aku tidak bisa memberitahumu semuanya, Rizal. Hanya kamu yang bisa menemukan jawabannya. Suara itu kembali terdengar dalam pikirannya, lebih dalam dan penuh makna. Tapi ingatlah ini, setiap tindakan yang kamu lakukan di dunia ini memiliki konsekuensi, baik itu untuk dirimu sendiri maupun untuk alam sekitar. Kamu telah mengganggu tempat ini, tetapi kamu juga bisa menebusnya. Rizal mulai merasa seperti ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Sebuah pemahaman yang sangat dalam tentang keseimbangan alam dan dunia yang lebih luas mulai tumbuh dalam hatinya. Semua rasa takut yang ia rasakan mulai sedikit demi sedikit berganti dengan perasaan yang lebih tenang, meskipun masih ada ketegangan yang menyelimuti dirinya. Ketika sosok itu melangkah mundur, Rizal merasa beban yang menekan dirinya sedikit menghilang, tetapi masih ada perasaan bahwa ia belum sepenuhnya keluar dari ujian ini. Sosok penjaga sungai itu tidak mengucapkan sepatah kata pun saat ia mulai memudar. Tetapi ada sebuah pesan yang tersirat dalam keheningan itu. Kembali ke dunia manusia, Rizal, tetapi jangan pernah lupakan apa yang telah kamu temui di sini. Jagalah alam dengan hati yang tulus, dan kamu akan menemukan kedamaian. Dengan kata-kata itu, sosok itu menghilang begitu saja, seolah-olah ia tak pernah ada di sana. Hutan dan sungai kembali seperti semula, tenang, tanpa suara, seperti tidak ada yang terjadi. Rizal berdiri terpaku di tepi sungai, berusaha memahami apa yang baru saja ia alami. Perasaan takut yang semula menguasai dirinya kini perlahan digantikan dengan sebuah rasa tanggung jawab yang besar. Ia menyadari bahwa ia telah dipilih untuk melihat sisi lain dari kehidupan, sebuah sisi yang penuh dengan kekuatan dan misteri alam yang selama ini ia abaikan. Saat ia berbalik untuk meninggalkan sungai, langkahnya terasa lebih ringan, meskipun hatinya penuh dengan pertanyaan. Apa yang harus ia lakukan dengan pemahaman baru ini? Bagaimana ia bisa menebus kesalahan yang telah ia buat? Rizal tidak tahu pasti jawabannya, tetapi satu hal yang ia yakini, kehidupan tidak akan pernah sama lagi setelah pertemuan itu. Saat ia melangkah keluar dari hutan dan kembali ke desa, Rizal merasa seolah ia telah memasuki dunia yang lebih luas, dunia yang penuh dengan tanggung jawab dan kebijaksanaan. Ia tahu bahwa apa yang telah ia alami adalah sebuah ujian, dan kini tugasnya adalah menjalani hidup dengan cara yang lebih baik, lebih bijaksana, dan lebih menghormati alam yang telah memberinya pelajaran berharga. Sejak saat itu, Rizal tidak pernah kembali lagi untuk memancing di sungai itu, namun ia selalu ingat pesan yang diberikan oleh sosok penjaga sungai itu. Alam adalah sesuatu yang harus dihargai dan dijaga,
karena segala yang ada di dalamnya memiliki peran dan keseimbangan yang tak terduga. Kini, Rizal tahu bahwa ia adalah bagian dari keseimbangan itu, dan setiap langkah yang ia ambil akan memengaruhi dunia di sekitarnya.